isu pilpres ini udah mulai jorok, udah mulai kotor sekarang ini. Permainan kotor-kotor kayak gini, itu dulu memang dimainkan sama kelompok yang itu-itu juga. Yang mungkin sekarang beberapa orang yang sering memainkan isu kotor ini ya, kalau gue lihat dari akun-akunnya, pendukungnya Anies Baswedan. Bayangin, hari ini beredar di medsos foto Ganjar bareng Miyabi. Yang nggak kenal Miyabi, ya kayaknya lo nggak gaul deh. Miyabi itu ya bintang bokep dari Jepang dan foto Ganjar itu yang bareng sama Miyabi lagi ciuman. Lo bayangin, capres fotonya disandingkan sama bintang bokep dari Jepang. Dan itu beredar. Kita tahu ini foto hasil editing, hasil edit. Ada memang foto Miyabi sama cowok lain, kemudian mukanya diganti dengan muka Ganjar Pranowo. Fitnah kayak gini, itu yang dulu juga dimainkan pada 2014, 2019, fotonya Pak Jokowi di rapat PKI misalnya. Lo bayangin rapat PKI tahun 1965, Pak Jokowi lahir tahun 1961, dan waktu itu foto Pak Jokowi udah cukup tua atau cukup remaja di rapat PKI. Pola-pola kayak gini sama gerakannya dengan dulu obor rakyat yang memfitnah Jokowi PKI, yang memfitnah banyak tokoh-tokoh masyarakat dengan cara-cara yang paling biadab. Dan orangnya itu-itu juga. Kelompoknya ya itu-itu juga. Yang sekarang jadi korban Ganjar Pranowo. Kenapa mereka menyerang Ganjar Pranowo? Ya karena Ganjar kan sudah dapat tiket dari PDIP sebagai capres di 2024. Elektabilitasnya juga paling tinggi dibanding capres-capres yang lain. Makanya jadi sasaran tembak. Kalau saja kontestasi politik dihiasi dengan saling kritik kinerja, saling kritik integritas, saling kritik sesuai nggak omongannya dengan bukti yang ditampilkan. Misalnya Pak Ganjar ngomong soal pembangunan ekonomi di Jawa Tengah. Kita lihat bukti, benar Jawa Tengah ekonominya meningkat. Pembangunan masyarakat, kita lihat bukti, benar ada 1 juta rumah lebih yang diperbaiki sehingga menjadi layak huni oleh Pemda Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Mas Ganjar. Itu real, itu enak kita bertempur atau kita menyikapi soal isu-isu pilpres. Tetapi kalau yang dimainkan adalah isu-isu hoax, foto-foto yang diedit dengan cara serampangan itu, lalu disebarkan, dan kemudian masyarakat menangkap itu sebagai sebuah kebenaran karena literasi digital masyarakat kita belum maksimal, ini kan namanya kurang ajar. Ini namanya sesuatu yang tidak membuat suasana persaingan politik kita menjadi sehat. Gerombolan-gerombolan ini yang nggak kapok-kapok main dengan isu-isu hoax, main dengan isu-isu bohong, dengan fitnah-fitnah palsu. Sebetulnya bukan cuma itu. Kemarin itu beredar sebuah foto. Pak Ganjar juga lagi memeluk istrinya dan kemudian kebetulan istrinya disorot dari belakang atau difoto dari belakang. Lalu ada satu akun namanya Lambe Waras kalau nggak salah. Dan akun ini itu sebelum-sebelumnya ya promosi Anies Baswedan terus. Tahu nggak omongan Lambe Waras di konten atau namanya di foto yang ditampilkan itu? Omongannya gini, gue bacain ya. Geger beredar foto Ganjar pelukan dengan seorang wanita muda. Netizen, wajahnya kok merah, lagi birahi ya? Bayangin, foto itu adalah foto Ganjar Pranowo dan istrinya. Diambil pada saat, waktu itu kalau nggak salah ada maraton deh. Ganjar kebetulan jadi peserta. Istrinya, Mbak Atiko ini memang hobi banget sama olahraga. Bukan golf, bukan juga olahraga mahal, tapi hobinya lari atau bersepeda. Jadi waktu itu ketika ada acara maraton, Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah ikutan,
lalu berhasil sampai garis finish. Ketika berhasil sampai garis finish, istrinya menyambut suaminya yang memang berhasil mencapai garis finish itu. Dipeluk langsung karena ini apresiasi. Seorang istri mengapresiasi suaminya, itu hal yang biasa banget. Tapi foto itu kemudian direkam, diedarkan dengan narasi yang aneh-aneh. Untung aja kita semua di eee, Mbak Atikoh itu pakai kaos yang ada tulisan namanya Atikoh. Jadi jelas semua orang tahu itu adalah istrinya Ganjar Pranowo dan pelukan mesra itu memang tampil di lapangan di hadapan publik. Jadi pelukan seorang suami kepada istri tercintanya. Ah, isu-isu kayak gini dimainin, diviralin. Lo bayangin, gue nggak ngerti apa isi kepala Lambe Waras itu atau orang yang mengelola akun Lambe Waras itu. Kali-kali ya, mungkin aja dia tuh iri. Irinya kenapa? Karena capres dukungannya tidak pernah menunjukkan kemesraan di depan publik sama istrinya. Ya sama orang lain pernah peluk-pelukan sama perempuan gitu loh, yang mau ngadu, yang apa, pernah. Tetapi sama istrinya nggak pernah menunjukkan kemesraan di depan publik. Ketika Ganjar dan istrinya menunjukkan kemesraan di depan publik, lalu mereka bingkai dengan narasi-narasi bahwa ini adalah wanita muda dan kemudian memerah mukanya karena birahi. Kurang ajar nggak? Ya kurang ajar. Itu yang mereka lakukan. Bukan cuma itu. Kemarin tuh masih ada tweet atau fitnah tentang PKI di Solo. Jadi ada satu akun, sorry bentar, namanya Budi Santoso. Ini akun Twitter Budi Santoso. Halo keturunan PKI Solo, Pancacina. Dia ngomongnya kayak gitu. Satu keateisan yang Maha Esa. Dan akun ini itu di-tag atau katakanlah ngomong seolah-olah itu adalah Jokowi. Penghinaan-penghinaan seperti ini langsung dijawab sama Gibran. Dan Gibran marah banget. Bilang ke Korlaplu kata Gibran. Kata Gibran, bilang ke Korlaplu, serangan-serangan seperti ini udah kalian lakukan sejak tahun 2014 dan 2019. Dan udah terbukti 2 kali kalah. Jadi kenapa sekarang mau nyerang dengan cara yang sama lagi? Iya, kalau kita ikuti 2014 dan 2019, kita tahu di belakang siapa serangan-serangan ini dulu terlaksana. Mereka dulu mendukung siapa? Ya, kalau kata Gibran 2 kali kalah Pilpres ya pasti yang dimaksudkan Gibran itu Prabowo. Kan Prabowo yang 2 kali kalah Pilpres. Sebetulnya 3 kali, tapi yang pertama itu dia sebagai cawapres. Nah, pola-pola serangan ini sebetulnya menunjukkan mereka itu tidak bisa melihat celah terhadap cacat atau katakanlah kekurangan yang signifikan dari Ganjar Pranowo. Makanya mereka nyerang dengan isu-isu hoax, dengan gambar-gambar yang diedit. Sama seperti dulu kasusnya Buniani yang mengedit videonya Ahok dan kemudian Anies akhirnya jadi gubernur di Jakarta. Polanya mereka mau mainin sama. Tetapi kali ini hoax atau editan yang mereka mainkan atau informasi yang mereka sebarkan itu benar-benar jorok, benar-benar nggak ada akhlaknya, benar-benar menunjukkan kualitas pikiran orang-orang seperti ini. Dan ini nggak mungkin lah berdiri sendiri. Ini pasti diorkestrasi. Siapa yang mengorkestrasi tentu saja adalah kelompok-kelompok yang mendapat keuntungan kalau nama Ganjar rusak. Dan Ganjar adalah capres yang sekarang cukup moncer. Dengan kita lihat hal-hal seperti ini, sebetulnya kenapa sih mereka memulai serangan dengan isu-isu bokep lah, isu-isu meluk perempuan lah, isu-isu gambar Ganjar dengan Mia Bila. Awalnya, ini penting saya kasih tahu. Awalnya itu ada satu
podcast antara Ganjar dengan Deddy Corbuzier. Deddy kalau nggak salah pernah nanya, "Pak Ganjar selama ini pernah nggak nonton film-film dewasa?" Yang menarik sebetulnya, ini jawaban jujur dari seorang Ganjar Pranowo, dia juga sebagai laki-laki, dia juga sebagai orang yang dalam tanda kutip biasa saja. Ya, saya bohong kalau bilang nggak pernah. Karena dia pernah muda, pernah juga remaja. Sama lah seperti saya, Anda semua. Jujur saja, laki-laki, dewasa, apalagi di zaman media sosial yang kayak gini, sekali dua kali kelewat juga mungkin konten-konten yang seperti itu. Yang menarik, ada orang yang menjawab jujur karena memang dia tidak mau munafik atau menutupi sesuatu yang pernah dia lakukan. Pernah loh ya, bukannya melulu. Pernah itu mungkin karena dulu dia pernah muda, pernah kuliah, pernah SMA, pernah mengalami masa seperti kita semua manusia normal. Masa akil balik yang keingintahuannya tentang apa namanya, hubungan suami istri juga cukup tinggi. Dan itu menurut saya jawaban yang jujur. Jawaban yang biasa saja menunjukkan ini adalah manusia normal, manusia biasa-biasa saja. Tetapi bukan berarti terus-terusan. Itu yang kemudian dibungkus dan digoreng seolah-olah ini terus-terusan. Kalau saya mengapresiasi jawaban jujur itu, jauh lebih membuktikan bahwa ini manusia biasa yang nggak pura-pura jadi malaikat, yang nggak pura-pura jadi orang suci, yang pada akhirnya berasumsi semua orang adalah biasa-biasa saja. Yang membuktikan atau yang membedakan adalah semangat dan kerja kerasnya. Ada juga sih capres yang seolah-olah setengah malaikat, yang seolah-olah tidak pernah berbuat salah, yang seolah-olah bagian dari orang suci, yang seolah-olah tetanggaan sama surga. Makanya para pendukungnya ngomongnya soal surga dan neraka melulu. Itu ketika Ganjar, foto Ganjar dengan Miyabi yang diedit itu beredar, ada orang-orang yang waras pasti mikirnya ini hoax. Tapi berapa banyak warga kita yang mengerti tentang ngedit foto? Berapa banyak masyarakat kita yang ngerti tentang edit video? Berapa banyak pemahaman orang yang bisa berpikir sehat bahwa itu adalah foto hoax? Tentu saja ada yang berpikir kalau orang waras mikirnya ini pasti foto hoax. Nggak mungkin lah seorang Ganjar Pranowo berfoto bareng dengan aktor video-video tutorial kayak gitu, ya kan? Nggak mungkin. Kenapa? Karena memang itu nggak ada hubungannya sama sekali, tapi dieksploitasi sedemikian rupa untuk membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh karena mereka minim literasi. Bagi kelompok-kelompok biadab ini, kebodohan memang ada gunanya sepanjang dimanfaatkan sesuai dengan kebodohannya. Orang-orang bodoh yang mereka kumpulkan dan kemudian termakan dengan video hoax ini sebetulnya dilestarikan kebodohannya agar mereka bisa menangguk suara, menangguk keuntungan dari kebodohan-kebodohan seperti itu. Kita berharap ke depan pilpres kita diwarnai dengan debat-debat yang lebih kualitatif lah, yang lebih strategis. Misalnya kalau kita bicara soal pembangunan jalan, kenapa jalan-jalan di Jakarta itu pada bolong, katanya mau dibangun sumur resapan. Kalau kita ngomong soal hunian di Jawa Tengah, ada 1 juta rumah yang diperbaiki, hunian-hunian jauh lebih manusiawi, sementara program DP rumah 0% sampai sekarang masuk ke KPK pengadaan tanahnya. Itu perdebatan yang jauh lebih kualitatif dibanding menyebar hoax kayak gini. Saya Kekun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.